Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya? Dengar. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul hari ini walaupun melalui Zoom. Yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, Ibu Dr. Hajah Erni Harleni MARS. Yang kami hormati Bapak Kabak, Bapak Haji Anang Setiana SKM MKM yang ikut hadir mendampingi. Yang kami hormati pula teman-teman, rekan-rekan, seluruh karyawan, Bapak Ibu, peserta pelatihan 6 kompetensi dasar bagi pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hari ini Rabu tanggal 21 September 2022 kita berkumpul dalam acara pelatihan 6 kompetensi dasar bagi pegawai. Kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Direktur sekaligus membuka secara resmi kegiatan pelatihan hari ini. Kepada Ibu Dr. Hajah Erni Harleni MARS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Kabak, Bapak Ibu pimpinan rumah sakit, panitia pelatihan, serta para peserta pelatihan baik yang secara luring maupun daring yang pada saat ini hadir bersama-sama. Pertama-tama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya pada panitia yang sudah menyiapkan sehingga acara pelatihan 6 kompetensi dasar bagi pegawai Rumah Sakit Majalengka tahun 2022 ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan karena waktunya ini sangat panjang ya, mulai hari ini sampai tanggal 29 Oktober kalau tidak salah saya baca, itu mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kita diberikan kecukupan ilmu gitu ya, untuk khususnya untuk narasumber untuk memberikan informasi, dan bagi yang mengikuti pelatihan diberikan juga kemampuan sehingga nanti pada akhir dari kegiatan pelatihan ini diharapkan semua pegawai yang sudah dilatih ini diharapkan kompetensinya bisa meningkat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini adalah merupakan amanat ya, amanat dari regulasi yang harus kita laksanakan mau tidak mau. Sebagai pegawai rumah sakit, kita diwajibkan untuk memahami terutama 6 kompetensi dasar ini yang terdiri dari pelatihan bantuan hidup dasar, kemudian PPI, SKP, K3 APAR, dan bencana, kemudian HPK, dan pelayanan prima komunikasi efektif. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, karena ini adalah kegiatan di mana para pegawai rumah sakit difasilitasi oleh rumah sakit yang merupakan amanat dari regulasi
Sehingga pada sisi yang lain gitu ya, dari amanat tersebut bahwa kita diwajibkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit yang kita cintai ini. Jadi ada dua hal di rumah sakit yang harus sama-sama kita bekerja sama, bagaimana kita memperbaiki tata kelola rumah sakit sehingga pada outputnya menjadi rumah sakit yang sehat, baik itu dari sisi keuangan, dari sisi manajemen, dan dari sisi mutu. Juga kita diamanatkan untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, para pegawai rumah sakit Majalengka, bahwa implementasi dari peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit adalah salah satunya adalah kita harus terakreditasi. Dalam rangka kita mempertahankan akreditasi supaya mudah-mudahan tercapai ini kita paripurna, apa yang harus kita laksanakan adalah salah satu bagiannya adalah kita harus terlatih dengan 6 pelatihan dasar ini. Terlepas dari itu, saya berharap pada akhirnya pelayanan yang baik atau mutu layanan itu senantiasa merupakan kegiatan yang terus-menerus yang harus kita ciptakan sehingga menjadi budaya kerja yang baik. Saya berharap pada awalnya mungkin ada keterpaksaan gitu ya ketika kita melaksanakan suatu prosedur, tapi pada akhirnya akan menjadi budaya kerja yang baik, yang sesuai dengan aturan, dan outputnya adalah pelayanan yang paripurna di Rumah Sakit Majalengka sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak bisa biasa-biasa saja untuk meraih sesuatu yang luar biasa. Saya berharap ada keseriusan dari kita semua, karena saat ini beda dengan mungkin 10 tahun yang lalu, di mana saat ini sudah banyak rumah sakit di Kabupaten Majalengka, dan kalau kita berbuat tetap biasa-biasa saja, kita akan ketinggalan. Sementara apabila kita ingin rumah sakit ini sehat dari sisi manajemen keuangan, mau tidak mau sebagai rumah sakit BLUD kita harus mencukupi kebutuhan rumah sakit sendiri. Di antaranya adalah meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang tinggi tentu saja tidak akan bisa kita raih kalau pelayanan kita buruk. Karena masyarakat akan memilih ke rumah sakit mana mereka akan melakukan atau menyerahkan pelayanan kesehatannya. Jangan sampai Rumah Sakit Majalengka menjadi pilihan yang kesekian dari masyarakat Majalengka sendiri. Untuk itu saya berharap Rumah Sakit Majalengka tetap menjadi pilihan utama, terutama bagi masyarakat Majalengka, dengan cara kita berbenah, memperbaiki pelayanan yang sebaik-baiknya, sehingga menjadi pilihan utama dan pada akhirnya volume pelayanan menjadi meningkat, sehingga pendapatan rumah sakit juga meningkat, dan diharapkan cukup untuk menghidupi kita sebagai pegawai rumah sakit, dan diharapkan bisa mengembangkan diri rumah sakit menjadi rumah sakit yang terpercaya. Dan ke depan, kalau menurut rencana Renstra rumah sakit, saya baca yang tahun 2019, target rumah sakit Majalengka itu sebetulnya 2023 itu menjadi rumah sakit kelas B. Nah, terlepas dari itu sebetulnya dari perizinan
rumah sakit yang saat ini digulirkan oleh pemerintah berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2020, sejatinya kita dari sisi tempat tidur sudah memenuhi. Itu kenapa saya berbicara demikian, mungkin nanti kita harus membicarakan ini, apakah Renstra akan kita lanjutkan atau seperti apa, karena pada outputnya itu akan sangat mempengaruhi terutama sumber anggaran bagi Rumah Sakit Majalengka dan pendapatan Rumah Sakit Majalengka. Karena seperti kita ketahui bahwa tarif sampai dengan saat ini untuk tarif BPJS itu tergantung kepada kelas rumah sakit. Terlepas dari itu semua, saya berharap dengan kondisi kita saat ini, kita bisa bersama-sama sebuah elemen pegawai Rumah Sakit Majalengka, dari mulai pimpinan sampai staf, kita berada dalam satu organisasi yang sama, kita sama-sama menuju pada satu titik bagaimana mutu layanan di Rumah Sakit Majalengka ini bisa kita pertahankan dan bahkan bisa kita tingkatkan. Melalui pelatihan 6 kompetensi dasar bagi pegawai Rumah Sakit Majalengka ini adalah salah satu kegiatan untuk mewujudkan bagaimana Rumah Sakit Majalengka ini menuju rumah sakit yang memiliki kualitas mutu layanan menjadi lebih baik. Sekali lagi, saya berharap pada kita semua, khususnya yang saat ini hadir untuk melakukan atau sama-sama belajar, sekalipun mungkin ini update ya dari kegiatan beberapa tahun yang lalu di mana sertifikatnya sudah tidak berlaku lagi. Saya berharap pasti ini tentu ada hal-hal yang baru, mari sama-sama kita simak, kita cermati sehingga kita bisa terupdate juga ilmunya. Outputnya tentu seperti tadi yang saya harapkan, kita sama-sama satu organisasi, kita ingin meningkatkan mutu layanan rumah sakit, diantaranya saat ini adalah melalui pelatihan 6 kompetensi dasar bagi pegawai Rumah Sakit Majalengka. Untuk itu, pada pagi hari ini, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, saya buka untuk pelatihan 6 kompetensi dasar bagi pegawai RSUD Majalengka tahun 2022 dinyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Billahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur atas sambutannya. Teman-teman, izinkan saya sebagai moderator terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib dalam Zoom. Yang pertama yaitu rename nama akun dengan format nama _ruangan saat bergabung di room Zoom. Oh ya, mungkin masih ada yang belum bisa masuk ke Zoom karena sudah penuh, udah lebih dari 100 ya, udah 100 orang, jadi bisa melalui link YouTube. Link YouTube nanti akan kami bagikan lewat Forkom juga. Ya, untuk tata tertibnya Zoom, yang kedua yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon, jadi dalam kondisi mute ya. Yang ketiga, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu untuk dibuka unmute-nya. Yang keempat, ketika webinar berlangsung, peserta ingin mengajukan pertanyaan, maka bisa melalui chat Zoom. Dan yang kelima, peserta wajib mengisi pretest dan post-test agar bisa memperoleh sertifikat. Nanti link pretest dan post-test akan kami sampaikan.
Untuk yang keenam, materi webinar juga bisa diakses dan bisa di-copy, nanti akan kami bagikan linknya. Yang ketujuh, sertifikat juga akan kami bagikan. Demikian untuk tata tertib Zoom hari ini. Pretest bisa dibagi ya, untuk di-share. Tesnya di itu. Udah nggak sama kamu itu. Ya. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link pretestnya ya. Sudah saya tampilkan di chat Zoom. Pretest dilakukan selama 10 menit ya. Sekarang jam 9.21. Ya, selesai di jam 9.31. Ya itu pada TKI ya. Berarti sasarannya nggak bisa tercapai. Bisa nanti bisa di YouTube juga. Oh iya itu. Lupa berarti gua prediksi. Jadi coba ya. Di kantor bulan ya. Iya. Sadaya. Ya, berarti PTS untuk ketiga ya itu yang sekarang. Itu yang 5, ketiga. Kalau yang 100 ini udah ditentukan. Yang 100 semua pokoknya Mas. Satu kali ini Enggak, itu dari kecuali Ya, Bapak Ibu, untuk link pretestnya bisa diakses juga di WhatsApp di Forkom ya. Di Forkom juga ada, jadi dipersilahkan untuk segera mengisi.
Untuk pengisian Zoom 4 menit lagi ya. Untuk pretest di Zoom, Bapak Ibu, waktunya 4 menit lagi. Bagi yang belum mengisi, mohon untuk segera mengisi. Zoom 4 menit. Bapak Ibu, waktu sudah pukul 9.31 ya. Selesai untuk pengerjaan pretestnya. Untuk selanjutnya yaitu materi K3RS dari Komite K3RS, Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Bapak Ibu, waktu sudah pukul 9.31 ya. Selesai untuk pengerjaan pretestnya. Untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Sunardi SKM. Nanti ada materi juga tentang B3 serta spill kit yang akan disampaikan oleh Bapak Uus dan Bapak Budi. Ibu, waktu sudah pukul 9.31. Untuk sekarang materi yang pertama yaitu dari K3RS oleh Bapak Sunardi SKM, dipersilakan. Oleh Bapak Sunardi SKM. Nanti ada materi K3RS
Apa udah dibuka sebenarnya? Ya, terima kasih. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom meeting di acara pelatihan 6 kompetisi dasar ya, yang dilaksanakan oleh panitia pada hari ini, hari pertama, dan saya diberi kesempatan untuk memberikan materi 3RS, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan pengetahuan baru bagi yang belum pernah mengikuti pelatihan. Bagi yang sudah melakukan pelatihan tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bagaimana caranya, bagaimana perlakuan kita sebagai karyawan-karyawati rumah sakit di saat ini, karena ada beberapa yang harus kita jaga, kita ketahui untuk K3RS ini. Yang terhormat para peserta di link Zoom meeting maupun di apa satunya di YouTube ya. Ya, mohon maaf. Kami dari K3RS akan menyampaikan materi, tentunya harapan-harapan dari kami, satu, bisa menambah wawasan tentang keselamatan kesehatan kerja. Dan berikutnya, dengan memperhatikan aspek keamanan kesehatan kerja dapat mencegah terjadinya KAK dan PAK. Slide sebelumnya. Maksud dan tujuan? Udah. KAK itu kecelakaan akibat kerja, kalau PAK itu penyakit akibat kerja, ya. Yang berikutnya, agar karyawan lebih berhati-hati dan waspada terhadap risiko yang ada di unit kerja. Berikutnya, saling mengingatkan dengan rekan kerja jika ada tindakan atau kondisi yang tidak aman. Dan yang terakhir, karyawan dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Tadi dasar kita untuk menyampaikan materi ini, kita sudah mempunyai SK K3RS nomor 36 tanggal 15 Agustus 2022. Nah, kejadian K3 ini terdiri dari insiden, eksiden, nermis, dan keadaan darurat. Di mana insiden adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, bisa cedera mengakibatkan PAK tadi ya, menjadi penyakit akibat kerja ataupun kefatalan dapat terjadi. Nah, eksiden itu kejadian yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun kefatalan sehingga menjadi mengakibatkan kematian, itu kalau lebih ini. Yang berikutnya yaitu nermis, kejadian yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja. Dan terakhir adalah keadaan darurat, yaitu keadaan sulit yang tidak diduga, yang memerlukan penanganan segera supaya tidak menjadi kecelakaan. Berikutnya, bahaya K3 ya, yaitu pengertiannya semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Nah, sumbernya satu bisa dari manusia, bisa dari mesin,
bisa materi, metode, atau lingkungan. Nah, jenisnya bisa karena tindakan atau kondisi keadaan ya. Faktornya bisa fisik, bisa biologis, kimia, biomekanik, psikologis, atau sosial. Nah, kalau fisik itu bisa ketinggian konstruksi mesin, alat, kendaraan. Ini faktor dari fisik. Ya. Berikutnya itu untuk biologi, yaitu bakteri, virus, jamur, tanaman, atau binatang. Bisa saja keadaan di rumah sakit kita karena luas dan masih ada yang belum diisi bangunan sehingga banyak tumbuh tanaman-tanaman ya. Nah, untuk faktor kimia yaitu bahan material cairan. Di rumah sakit itu banyak jenis-jenis ya. Ada bahan kimia yang di sebagian unit itu kita menyediakan bahan-bahan itu sehingga itu bisa menjadikan bahaya. Berikutnya biomekanik atau dalam hal ini dalam gerakan berulang atau postur tubuh, posisi kita umpamanya bekerja itu monoton, itu akan menjadikan bahaya juga ya. Postur tubuh kita secara berjam-jam dalam posisi yang tidak berubah itu akan membahayakan juga. Berikutnya itu psikologi atau sosial. Karena terlalu lamanya bekerja atau lingkungannya itu membuat kita stres dan kadang bisa terjadi karena lingkungan bisa emosi itu yang menyebabkan bahaya ya. Slide. Nah, untuk penyebab kecelakaan kerja ada penyebab dasar yaitu kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana atau kurangnya kesadaran dan kurangnya kepatuhan kita. Itu penyebab dasar. Penyebab tidak langsungnya faktor pekerjaan, faktor pribadi. Ini kadang-kadang kita faktor pribadi itu bisa karena kebiasaan kita ya, kebiasaan buruk mungkin bisa saja terjadi. Yang penyebab langsung tidak aman ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Ini kecelakaan kerjanya bisa kontak dengan bahaya, bisa kegagalan fungsi, dan kerugiannya untuk manusia, dari sisi manusia bisa cedera, bisa cacat, ya. Dari alat atau mesin itu bisa mengakibatkan kerusakan. Dari materi, bahan tercemar, produk gagal, dan lingkungan tercemar, rusak, atau bencana alam. Berikutnya itu bagaimana mengetahui risiko bahaya. Nah, ini ada survei jalan selintas, yaitu lihat, pikirkan, dan kendalikan. Apa yang kita lihat, kita harus identifikasi bahaya di lingkungan kerja. Berikutnya yaitu pikirkan bagaimana melakukan itu. Evaluasi terhadap potensi bahaya yang terlihat dan yang ditemukan. Berikutnya yaitu kendalikan, yaitu merumuskan upaya pengendalian terhadap bahaya yang ada. Itu untuk mengetahui risiko bahaya. Nah, ini ada pengendalian risiko ketiga, ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan alat pelindung diri. Ini hierarki pengendalian risiko bahayanya. Ya, berikutnya yaitu slide. Ada beberapa rambu-rambu ya yang harus kita ketahui di rumah sakit ini. Tentunya itu menjadi tanda-tanda ya buat kita bila mana menemukan rambu-rambu tersebut. Kita harus tahu bahwa umpamanya untuk rambu tabung pemadam api ya, itu di mana letaknya,
kapan dipakainya, dan bagaimana mengoperasikannya, kita harus tahu. Makanya kita di pelatihan ini insya Allah nanti kita ada cara untuk pemakaian APAR. Nah, ada juga rambu titik kumpul. Maksudnya apa? Ada rambu titik kumpul ini ya. Kapan ketika rambu ini dipakai? Rambu titik kumpul dan di mana letaknya? Ketika ada kejadian bencana atau kejadian-kejadian yang membahayakan, bagaimana tindakannya, bagaimana penanganannya, itu harus kita ketahui. Ini rambu-rambu termasuk juga rambu tanda musola. Ketika waktu sholat datang, itu kita tempatnya di mana. Nah ini rambu-rambu ini perlu ya. Slide. Nah ini label ya, untuk label ini sering kita jumpai di rumah sakit ini pasti ada label yang mudah terbakar, yaitu gambar api dan gambar tengkorak ya. Ini tandanya untuk bahan-bahan yang beracun. Nah kalau api itu tandanya mudah terbakar, dan banyak lagi tanda-tanda ini yang harus ada di rumah sakit. Slide. Nah untuk label pipa, khususnya untuk gedung-gedung yang lantainya lebih dari satu, biasanya pipanya kan banyak, dan ini tersimpan, ada jalur ya, dan ini adalah warna-warna yang kita harus tahu. Umpamanya untuk air ya, untuk pipa air itu berwarna hijau, itu artinya pipa air yang aman ya. Berikutnya yang warna biru itu gas, untuk gas, dan kebetulan untuk di rumah sakit kita belum ini. Nah ini untuk bahan beracun warna oranye. Untuk merah itu media pemadam kebakaran ya, pipanya nanti warna merah. Dan untuk kuning itu bahan yang mudah menjalar. Ya, slide. Nah, untuk tanggap darurat, ruang lingkupnya yaitu satu, kebakaran yang gagal dipadamkan dengan pemadam kebakaran. Itu termasuk tanggap darurat. Yang kedua yaitu peledakan. Yang ketiga yaitu kebocoran gas, cairan material berbahaya yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Yang keempat yaitu keracunan. Keracunan biasanya kalau yang termasuk tanggap darurat itu keracunan yang massal ya. Ada satu acara mengkonsumsi makanan, nanti ada yang keracunan satu, nanti banyak yang kena. Itu menjadi termasuk tanggap darurat. Berikutnya yaitu bencana alam, bisa banjir, ini termasuk tanggap darurat. Yang keenam itu perampokan, itu termasuk tanggap darurat. Umpamanya penculikan bayi, kalau di rumah sakit kita karena ada perawatan bayi, itu harus menjadi fokus pengamanan kita. Yang ketujuh, ancaman bom. Ancaman bom termasuk tanggap darurat. Dan nomor 8 yaitu demo ya, demo, unjuk rasa. Kalau keadaan demonya tidak aman, itu bisa termasuk kategori gawat darurat, tanggap darurat. Dan yang terakhir yaitu huru hara ya, kacau ya, bila mana keadaan kacau. Dan untuk kodenya
Ya, untuk kebakaran yaitu code red, merah. Dan kalau untuk kedaruratan medis itu code blue. Nah, tadi untuk penculikan bayi itu code pink. Nah, untuk evakuasi gempa itu code green. Nah, satu lagi yaitu code black itu untuk ancaman bom. Jadi ketika ada tanggap darurat di salah satu ini, mana hukumannya untuk ini kodenya? Untuk penculikan bayi berarti code V. Ya. Slide. Nah, selanjutnya yaitu api dan kebakaran. Api itu terdiri dari tiga unsur. Ada panas, ada bahan yang mudah terbakar, dan oksigen. Nah, untuk pengertian api sendiri yaitu api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari tiga unsur tadi, yaitu panas, oksigen, dan bahan yang mudah terbakar, yang menghasilkan panas dan cahaya. Itu untuk pengertian api. Dan untuk pengertian kebakaran, yaitu nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Itu untuk pengertian kebakaran. Nanti mohon diingat, jadi ada tiga unsur api, ya, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar. Ya, slide berikutnya. Ini metode pemadaman api. Pemadaman api itu terdiri dari tiga ya, metode pemadaman api itu. Ada penguraian, ada pendinginan, dan isolasi. Kalau penguraian itu menghilangkan bahan, ya. Dihilangkan bahannya. Bagaimana? Nah, kalau pendinginan itu menghilangkan panas. Nah, isolasi itu menghilangkan oksigen. Ya, jadi ditutup. Dan sistem proteksi kebakaran yaitu detektor asap, detektor panas, tabung pemadam, sistem hidran, sistem sprinkle, dan APAT. Ada APAR, ada APAT ya. Kalau APAR itu alat pemadam api ringan, kalau APAT itu alat pemadam api tradisional. Ini termasuk di dalamnya yaitu karung goni, pasir, air, dan peralatan lainnya. Itu yang termasuk APAT. Berikutnya untuk klasifikasi kebakaran. Untuk kelas kebakaran ini dilambangkan dengan A warna hijau yaitu padat non logam, dan kalau B ini berwarna merah ini termasuk gas, uap, cairan, dan untuk C harian listrik, D untuk logam, E bahan radioaktif, K bahan masakan. Dan media pemadamnya ada air, uap air, serbuk kimia, dan busa. Nah, yang kita pakai itu serbuk ya, yang APAR itu. Serbuk kimia, CO2, dan busa. Yang berikutnya yaitu serbuk kimia CO2 untuk listrik ya, untuk memadamkan listrik. Serbuk kimia sodium klorida, grafit, dan lainnya itu untuk klasifikasi kebakaran. Nah, berikutnya slide. Nah, untuk pencegahan bahaya kebakaran, satu, adanya manajemen keselamatan kebakaran gedung atau sistem proteksi kebakaran. Jadi ketika ada kebakaran kita sudah mempunyai tim ya. Kebakaran dan alhamdulillah ada SK-nya. Yang berikutnya itu melakukan pengecekan rutin dan teliti pada instalasi dan peralatan. Ini menjadi bagian kewajiban kita ya untuk melakukan pengecekan, meneliti
di masing-masing unit yang memungkinkan bisa terjadinya kebakaran. Berikutnya, jangan membebani listrik selalu berlebihan kapasitas yang ada, contoh stop kontak. Ini harus diatur nih untuk penggunaan kabel ya. Hati-hati di unit-unit di ruangan ketika memakai kabel yang lebih dari satu. Itu harap diperhatikan keamanannya, karena bisa saja itu bisa menimbulkan konslet. Ini kadang kontak yang sudah berisi lebih dari 3, ditambahi lagi sambungan T. Nah, ini akan membebani ini pemakaian listrik ya. Itu akan menimbulkan panas. Yang berikutnya nomor 4 yaitu tidak melakukan penggantian sikring arus induk tanpa sepengetahuan petugas. Ini hanya orang-orang yang tahu tentang listrik ya yang menggantikan sikring. Berikutnya itu cabut kabel peralatan listrik jika tidak dipakai atau hendak ditinggal atau pulang. Harap hati-hati kepada semua karyawan garasi Majalengka. Ini untuk pemakaian listrik ya. Terutama untuk pemakaian listrik yang tinggi, dispenser itu tinggi, ya. Harap hati-hati, harap diperhatikan jenis kabelnya dan bagaimana posisi, ya. Berikutnya nomor 6, pastikan seluruh jaringan kabel dan peralatan elektronik tidak ada yang rusak. Harap diperhatikan ya, kabel karena sudah lama itu bisa saja akan mempengaruhi kualitas. Selanjutnya pastikan agar semua pintu keluar bebas dari bahan-bahan mudah terbakar ya. Itu untuk menjadi perhatian buat kita semua. Simpan cairan yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari nyala api atau aktivitas manusia yang padat. Itu untuk penyimpanan. Berikutnya nomor 9, jauhkan tabung LPG, oksigen, gas yang mudah meledak dari nyala api listrik. Makanya untuk tabung gas, oksigen itu kita tempatkan di tempat yang aman. Harus khusus ya. Berikutnya nomor 10, gunakan wadah yang tepat untuk menyimpan atau menuangkan bahan cairan yang mudah terbakar. Itu berarti kita harus mengamankan ya dengan tempat dan wadahnya. Berikutnya nomor 11, jangan menempatkan tabung apar atau alat pemadam api ringan yang telah terpakai kosong pada tempat semula. Nah ini ketika kita sudah memakai tabung apar, itu tidak boleh disimpan lagi pada tempatnya. Itu harus dipisahkan, apar yang kosong, apar yang terisi. Kalau yang terisi kita simpan di tempat yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu untuk mengatasi kebakaran, pasanglah apar cukup sesuai peraturan yang telah ada. Insya Allah untuk pemasangan apar kita sudah sesuai ya, ketinggian baik pun posisinya. Selanjutnya untuk mengatasi tadi yang sudah. Nomor 13 yaitu rawat dan periksa apar serta hidran secara berkala. Ini lagi-lagi ini untuk pengecekan ya, pengecekan apar apakah isinya bagus, masih belum kadaluarsa, itu ya diantaranya ini untuk pengecekan. Terakhir yaitu jika terlihat puntung rokok yang masih ada apinya segera matikan dan pastikan tidak ada puntung rokok di area yang mudah terbakar. Khusus untuk rokok ya, kebetulan di rumah sakit ini tidak boleh
ada yang merokok, rumah sakit ini menjadi kawasan bebas rokok, sehingga menjadi kewajiban kita untuk tidak merokok. Dalam artian untuk kita, untuk pengunjung, dan untuk yang lainnya. Itu tidak boleh ada yang merokok di lingkungan rumah sakit. Berikutnya, bila mencium atau menemukan bau terbakar atau gumpalan asap, api liar, nah, kita harus tetap tenang dan jangan panik. Kita tenang dan tahu kita harus bagaimana, harus memberi tindakan apa, harus siap. Jika dalam keadaan tidak sendiri, sebutkan kodret, sebutkan lokasi atau nama ruangan dan kondisi bahaya tersebut. Jika keadaan sepi, langsung periksa dan mencari sumber kebakaran. Berikutnya, jika api bukan berasal dari listrik, padamkan dengan menggunakan apar. Segera kita bertindak ya untuk memadamkan api tersebut. Caranya untuk pemakaian apar nanti di sesi terakhir ada ya kita pakai. Jika api dan baranya sudah dapat dipadamkan, segera bersihkan, tetapi tidak dapat dipadamkan. Kalau tidak dapat dipadamkan, segera bunyikan alarm atau hubungi satuan keamanan yaitu nomor 155 ya, nomor pesawat teleponnya, dan sebutkan kodret, sebutkan lokasi, nama ruang, dan kondisi bahaya tersebut. Nanti keamanan akan menghubungi subbagian umum yaitu di telepon 157 pada saat jam kerja. Kalau kejadiannya di luar jam kerja, bagian keamanan itu menghubungi petugas MOD ya di nomor HP 081 120 930 02 itu ya. Dan untuk berikutnya informasikan dengan menyebutkan perhatian tadi kodretnya 3 kali, sebutkan lokasi dan kondisi bahayanya. Jika api tidak dapat dikendalikan bagian tata usaha, pada saat kalau terjadinya di jam kerja, bagian tata usaha akan segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu di nomor 281 113. Berikut. Dan aparat keamanan setempat seperti di Koramil, Kodim, itu bila keadaannya semakin tidak terkendalikan, gitu ya. Nanti mau diingat nih ketika kejadian kebakaran, yaitu menghubungi petugas keamanan, nomor petugas keamanan. Nanti petugas keamanan akan menghubungi bagian tata usaha. Nah, berikutnya yaitu RAISE, selamatkan orang jika tidak membahayakan diri. Dan bunyikan alarm. Kalau di kita alarmnya ada tidak? Nah, ini di gedung kita ada sebagian yang sudah dipasang alarm dan sebagian besar belum terpasang. Nanti mudah-mudahan akan segera dipenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk di K3RS. Dan berikutnya yaitu konvin, cobalah untuk membatasi api dengan menutup semua pintu dan jendela untuk merangkap ya. Jadi dibatasi. Selanjutnya yaitu extinguish, yaitu pemadaman api. Dilakukanlah pemadaman api, dan selanjutnya yaitu evacuate, lakukan evakuasi jika api terlalu besar dan untuk dipadamkan. Nah, ini tips jika api menyala di pakaian. Umpamanya kita terkena percikan api ya dan nempel di pakaian.
Nah, ini tipsnya. 1, stop, jangan lari. Berikutnya yaitu cover, tutup wajah dengan kedua tangan. Ini untuk jangan sampai terhirup. Berikutnya yaitu drop, jatuhkan badan ke lantai. Dan yang terakhir adalah berguling terus untuk mengecilkan dan memadamkan api. Itu untuk penanganan kebakaran. Berikutnya yaitu untuk petugas jaga bencana, ya. Di unit-unit rumah sakit kita sudah disediakan ada papan petugas jaga bencana. Cuman ada beberapa yang belum tersedia dan insya Allah segera kita penuhi. Ada helm ya di situ, nanti ada petugas siapa yang jaga dan mohon untuk diupdate ya. Untuk helm hijau yaitu untuk komandan. Nah, untuk helm merah itu dipakai oleh koordinator pemadam api. Selanjutnya untuk helm biru itu dipakai untuk koordinator evakuasi pasien. Dia bertanggung jawab untuk evakuasi pasien dan pengunjung. Dan untuk yang memakai helm kuning, ini adalah koordinator untuk yang mengamankan peralatan medis ya, alkes. Selanjutnya yaitu putih, yaitu untuk koordinator yang mengamankan dokumen. Ini untuk kode-kode ya tim. Nah, untuk pemakaian helm ini, jadi proses pemadaman api lebih diutamakan, yaitu yang memakai tadi helm merah. Dan apabila api tidak bisa dipadamkan atau dalam keadaan darurat, ini lakukan segera evakuasi pakai pasien. Untuk yang memakai pasien, untuk petugas yang memakai helm biru. Berikutnya, untuk pengaman data, itu petugas yang memakai helm putih. Segera mengamankan data penting, contohnya untuk dokumen pasien, ya, rekam medis. Dan pengamanan alat medis yaitu ya petugas yang memakai helm kuning. Berikutnya yaitu penyelamatan barang-barang berharga atau dokumen penting di tempat lain yang aman yang telah ditentukan. Menyerahkan barang atau dokumen tersebut ke bagian pengamanan dan selalu dimonitor bagaimana keadaan situasi. Dan selalu berprinsip bahwa keselamatan jiwa lebih penting dari harta benda. Ya, selalu berkoordinasi dengan regu atau pihak lain. Nah, untuk petunjuk evakuasi, bila terjadi bencana, bisa saja gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain, semua evakuasi hanya dilakukan melalui tangga dan ram. Jangan menggunakan lift, karena listrik pada saat itu akan padam semua. Jangan sampai kita masuk ke lift, itu bahaya. Ketika sudah di dalam lift ternyata listrik mati, itu akan membahayakan diri kita. Berikutnya itu bila terjadi bencana di gedung bertingkat dan tanpa ram, bagi korban berat atau pasien tidak bisa jalan, proses evakuasi diangkat menggunakan tanduk atau kain dengan 2 lapis. Itu tekniknya bisa ini lewat jendela, biasanya seperti itu. Dan evakuasi dari lantai 1 dilakukan oleh pintu-pintu keluar yang terdekat dan berkumpul di titik kumpul terdekat dan menggunakan instruksi selanjutnya dari petugas disaster atau tim SAR. Jadi ada petugas yang memimpin dan memandok, gitu ya. Berikutnya itu bimbing semua orang
untuk tetap tenang dan tidak panik. Nah, bimbing untuk yang memakai sepatu hak tinggi untuk dilepas. Bila terjebak di kepulan asap, semua orang dibimbing untuk mengambil napas pendek-pendek. Itu cara untuk menyelamatkan ya. Jika bisa merayap, merangkak, dan tidak berbalik arah. Ini tidak boleh kembali lagi ke tempat atau ada barang-barang yang ketinggalan, nggak boleh ya, nggak boleh kita ambil. Pastikan ruangan benar-benar kosong dan melarang barang-barang tidak berkepentingan kembali ke ruangan tadi. Sudah disebutkan. Pada saat tiba di titik kumpul, laksanakan inventarisasi terhadap penghuni. Kita harus menginventarisasi pasien yang kita evakuasi, pengunjung, pegawai, dan alat-alat kesehatan. Ya. Laporkan tentang situasi terakhir dan status evakuasi kepada Kepala Keselamatan Kerja. Nah, ini gambar-gambar sistem proteksi kebakaran. Untuk hidran kita sudah punya, cuman kita terakhir kita uji coba di tahun 2018 ya, belum kita uji coba lagi. Smoke detector, sebagian besar gedung kita belum dipasang, tapi sebagian sudah terpasang. Nah, ini untuk tabung pemadam api ringan ya. Tadi kita Pak Dedek, punten Pak Dedek. Ini ada APAR ya. Cara penggunaannya, APAR kelihatan. Ini adalah APAR yang kita punya dan tersedia di unit-unit ya. APAR ini ada di masing-masing unit dan kita harus bisa menggunakannya ya. Ada di antaranya tekniknya untuk penggunaan APAR ini, yaitu dengan PASS. Nah, APAR ini terdiri dari tuas. Tuas ini adalah ini yang paling atas ini ya. Berikutnya yaitu ada pin. Ini pin yang ada ininya, ada talinya. Berikutnya yaitu ada manometer. Manometer ini adalah alat untuk mengontrol keadaan isi APAR. Berikutnya yaitu selang. Selang ya. Dan yang terakhir nozzle atau corong ya. Nah, ini tabung gasnya, tabung APAR-nya. Dan untuk penggunaan APAR yaitu tadi pas, pinnya dilepas, ininya dilepas, cabut. Ini masih berlaku sampai bulan 10 ya. Nah, yang pertama yaitu pinnya dilepas. Yang kedua A yaitu arahkan selangnya. Arahkan selangnya ke api. Ke titik api, ke pusat api. Ini. Nah, ini. Arahkan. Yang berikutnya yaitu S yang pertama, itu semprotkan. Semprotkan itu menekan tuas. Tadi kalau udah dilepas, ininya akan kita tekan. Dan S yang terakhir itu adalah sapukan. Maksud disapukan itu
ke arah api ya, jangan asal sapu. Arahkan ke api, itu ya untuk penggunaan apar. Nanti teman-teman kita kalau ada yang ini kita bisa praktek, kita siapkan untuk aparnya yang sudah kadaluarsa, biasanya itu untuk praktek. Itu untuk penggunaan apar ini mohon diingat ya, karena nanti diakreditasi semua wajib bisa menggunakan apar ini. Ya, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa mengerti. Barangkali ada pertanyaan, mangga Bu Didit ditampung dan kita langsung menjawab. Ya, terima kasih Bapak Sunarti SKM untuk penjelasannya. Ada satu pertanyaan di chat Zoom, Pak. Mau langsung dijawab terlebih dahulu? Enggak, silakan. Ya, ini dari Ibu Mikaela Rika. Assalamualaikum, izin bertanya untuk penata laksanaan codping pada penculikan bayi itu seperti apa? Karena selama ini belum ada simulasi dari tim K3RS. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu siapa tadi? Mikaela Rika. Mikaela ya. Untuk codping, insya Allah kita akan simulasi di bulan ini ya. Nanti kita ada simulasi, dan untuk penanganannya nanti kayaknya Ibu Mikaela ada di ruang asal atau di mana? Mohon nanti juga, dan hasil dari simulasi itu kita akan sebarluaskan, karena nanti bila mana terjadi ada penculikan bayi itu bisa dipahami oleh semua karyawan-karyawati. Itu mungkin yang bisa dapat dijawab secara ini, nanti kita lebih tahu dan bagaimana kondisi keadaan di rumah sakit itu setelah simulasi. Karena biasanya lebih pas dengan kondisi keadaan rumah sakit saat ini. Itu Bu Didit. Ya, terima kasih Bapak Sunarti. Jadi tadi ya memang kita dari tim K3RS ya Pak, memang udah merencanakan untuk pembuatan video simulasi. Dan ini memang yang adalah codpingnya, jadi untuk penculikan bayi, karena kita belum punya untuk video yang codping. Kalau untuk disaster plan kita yang gempa bumi, kita sudah ada. Seperti itu ya Pak? Ya, betul. Ya, belum ada pertanyaan lagi Pak, jadi mungkin langsung ke materi selanjutnya aja ya. Mangga, untuk barangkali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul setelah pelatihan juga bisa, nanti tinggal disampaikan, tinggal kirim WA ke Bu Didit juga bisa, ke tim K3RS juga bisa. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup Bu Didit ya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bermanfaat buat kita, dan tentunya ini menjadi kewajiban kita dalam rangka persiapan akreditasi. Dan bukan hanya persiapan akreditasi, ini kita lakukan. Oh, gimana? Ada yang bertanya, Mangga? Iya. Dari ruang Flamboyan Pak, baru muncul. Boleh, boleh. Hanya untuk sistem pelaporan insiden K3RS seperti apa, Pak? Untuk pelaporan insiden K3RS, kita siapkan formulir di masing-masing unit. Umpamanya di unit area belakang, nanti disiapkan POM-nya, dan itu menjadi kewajiban di unit-unit itu untuk ditindaklanjut, untuk dilaporkan dan untuk segera ditangani. Itu ya. Ada lembaran formulir nanti yang sudah disiapkan. Jadi kita disiapkan, disebar di masing-masing unit. Nah, nanti ada kategorinya, ada ininya.
Itu saja, cukup? Ya, terima kasih Pak. Mungkin menambahkan untuk yang formulir untuk pelaporan insiden K3RS nanti bisa menghubungi sekretaris K3RS ya, Bapak Sunarpi ataupun saya di bagian Promkes untuk teman-teman formulirnya. Terima kasih. Cukup? Masih ada? Sudah Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sunarpi SKM untuk materinya. Selanjutnya yaitu materi tentang B3 dan spill kit nanti akan disampaikan oleh Bapak Uus Kurnia ST dan Bapak Bobi Jatidewo AMD KL ya dari sanitasi. Dipersilahkan. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang tadi disampaikan Bapak Sunarpi juga masih bisa lewat chat Zoom-nya ataupun YouTube. Mangga Pak Uus dipersilahkan. Dari Pak. Ya, makasih Mbak Ririt. Sebagai co-hostnya, di sini saya akan memberikan penjelasan atau misalkan pemaparan terkait bahan beracun dan berbahaya atau B3. Ini bagian dari K3RS juga. Di sini apabila kita mengelola dengan baik limbah B3, jadi tidak akan menimbulkan dampak pada manusia maupun lingkungan. Rumah sakit sebagai institusi yang bersifat sosial ekonomi mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Belum. Nah, itu. Dalam kegiatannya, rumah sakit menggunakan bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan limbah B3, yaitu yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar, mudah meledak. Yang dimaksud bahan berbahaya di rumah sakit ini adalah zat-zat bahan kimia, biologi, baik itu tunggal maupun campuran, yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Yang mempunyai sifat beracun, karsinogenik, iritasi, atau radiasi. Bahan tersebut harus dikelola dengan standar dan pengamanan sesuai LPD dan MSDS yang sudah tertera, yaitu yang berisi tentang sifat fisik, sifat kimia bahan berbahaya tersebut, jenis bahan yang ditimbulkan, penanganan, dan tindakan yang khusus berhubungan dengan keadaan darurat juga. Nah, di sini kita akan membahas dari tujuan pembelajaran umum. Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta harus mampu memahami apa itu B3, bagaimana jenisnya, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana apabila terjadi tumpahan atau insiden terkait B3. Jadi kita harus tahu penanganan B3 itu dari pembelajaran umumnya. Yang kita ketahui, apabila terjadi tumpahan atau insiden B3 yang umumnya, itu menggunakan spill kit yang ada di rumah sakit. Nanti ada pembahasan khusus terkait spill kit dalam materi ini. Dan untuk tujuan pembelajaran khusus,
Ada 4 klasifikasi. Yang pertama itu menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, jenis B3 yang ada di rumah sakit. Yang kedua, memilih secara benar untuk penyimpanan B3, menggunakan lemari khusus, terpisah dari barang-barang yang lain, dan harus diberi label. Dan yang ketiga itu adalah melaksanakan pengelolaan limbah B3. Nah, nanti itu akan difokuskan di lapangan seperti di sanitasi, bagaimana sih pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Dan yang keempat, menjelaskan tentang dampak B3 tersebut. Next. Apa itu B3? Nah, di sini akan dibahas. B3 itu bahan atau zat yang mempunyai karakteristik yang mudah terbakar, mudah meledak, beracun, bersifat reaktif, bersifat korosif, dan menyebabkan infeksi. Ada di ruangan kan? Beberapa barang-barang yang bersifat seperti tersebut, jenisnya padat atau cair atau gas, itu yang di ruangan harus benar-benar safety menyimpan barang-barang B3 tersebut. Next deh. Karakteristik B3. Karakteristik B3 itu ada eksplosif, itu mudah meledak. Oxidizing, yang bersifat gas, oksidasi. Extreme flammable, highly flammable itu mudah terbakar atau mudah menyala. Ada extreme toxic, highly toxic, dan moderate toxic. Itu bahan-bahan yang beracun atau misalkan berbau menyengat gitu. Ada harmful itu berbahaya. Ada yang bersifat korosif juga. Korosif itu seperti misalkan benda yang di dekatnya akan menjadi karat atau misalkan baunya sangat menyengat keluar gitu dan mengganggu lingkungan. Ada yang bersifat iritasi pada tubuh yang menyebabkan misalkan gatal-gatal atau misalkan bersifat panas atau terbakar dalam tubuh kita. Dangerous to environment, berbahaya terhadap lingkungan. Itu ada bahan-bahan yang berbahaya atau misalkan pencemaran pada lingkungan. Karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik adalah limbah-limbah B3 yang bisa menyebabkan atau menimbulkan penyakit. Nah, di sini saya akan membahas penyimpanan B3 menurut karakteristik tersebut. Untuk bahan beracun, ini memerlukan penyimpanan ruangan yang dingin dan berventilasi, jauh dari bahan yang mudah bereaksi, dan tersedia APD. Untuk bahan yang korosif, ini memerlukan penyimpanan ruangan dingin, berventilasi, disimpan dalam wadah tertutup, dan berlabel, dan tersedia APD. Karena ini biasanya bahan-bahan APD yang berbau menyengat, menyebabkan karat atau misalkan kerusakan pada barang-barang atau yang lainnya. Terus yang ketiga itu mudah terbakar. Mudah terbakar itu harus disimpan di ruangan yang dingin, berventilasi, jauh dari sumber panas, terhindar dari loncatan listrik atau misalkan arus pendek, bara api atau misalkan rokok, tersedia apar, dan jauh dari bahan kimia atau oksidator, dan juga tersedia APD. Yang keempat adalah sifat yang mudah meledak. Ini penyimpanannya harus
ruangan dingin berventilasi, jauh dari sumber api atau panas, tersedia apar, tempat tidak menimbulkan gesekan-gesekan mekanis, dan tersedia APD. Untuk bahan yang oksidator, berbahan gas, ruangan yang harus dingin, berventilasi, jauh dari sumber panas, hindari loncatan listrik atau arus listrik, bara rokok, tersedia apar, jauh dari bahan yang mudah terbakar, dan reduksi dan tersedia APD. Yang terakhir adalah bahan reaktif. Bahan reaktif itu harus disimpan di ruangan dingin berventilasi, jauh dari sumber panas, kedap air, dan tersedia apar, dan juga tersedia APD. Diharapkan sudah tersedia di semua ruangan, karena banyak barang-barang ditemukan, barang-barang B3 itu disatukan dengan barang-barang yang lain. Seperti contoh, kalau misalkan barang yang bersifatnya mudah meledak atau misalkan oksidator, itu ada baygon, terus pengharum ruangan, itu karena bersifat gas, terus disatukan lagi dengan ATK, buku-buku, atau misalkan dengan BMHP yang lain dalam satu wadah. Diharapkan ada penyimpanan khusus di ruangan untuk penyimpanan bahan-bahan B3 tersebut. Nanti kalau misalkan belum ada, mungkin melalui proses pengajuan ke bagian unit pengadaan atau misalkan atasannya langsung. Next. Di sini ada pengelolaan B3. Kita biasa disebut 3R itu, reduce, reuse, dan recycle. Ada beberapa contoh yang bisa dikelola atau di-reuse, di-reduce, dan di-recycle. Contoh untuk sampah yang bisa didaur ulang, ini adalah jerigen bekas cairan HD yang bisa digunakan sebagai pengganti safety box. Ya, itu udah apa namanya tuh ditemukan di lapangan. Dan untuk pembuangan limbah B3 atau benda tajam, ini sebagai apa namanya tuh pengetahuan saja. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Untuk reuse adalah upaya penggunaan kembali sampah yang ada di sekeliling kita, jadi digunakan berulang. Dan untuk recycle adalah proses mendaur ulang limbah dengan cara menghancurkan bahan tersebut terlebih dahulu dan menjadikan sesuatu yang baru. Namun untuk di rumah sakit, untuk pengelolaan B3 seperti ini, mungkin sedikit ya. Jadi kebanyakan untuk B3 itu kita sebut sampah infeksius. Jadi itu tidak bisa didaur ulang atau misalkan di 3R ini. Lanjut. Dan untuk selanjutnya ini langkah pengelolaan B3 yang ada di Rumah Sakit Majalengka. Yang pertama itu adalah pemilihan limbah medis di ruangan. Limbah medis selain benda tajam itu dimasukkan dalam plastik sampah kuning. Terus yang kedua, limbah medis benda tajam itu dimasukkan ke safety box. Sebenarnya di ruangan juga harus ada pemisah antara tempat sampah daur ulang dan tempat sampah non daur ulang yang tidak bisa didaur ulang. Dan yang selanjutnya itu adalah pengangkutan dilakukan oleh petugas cleaning service untuk yang sekarang. Diharapkan semua cleaning service itu memakai dengan APD standar, memakai sarung tangan, memakai masker atau misalkan apa namanya itu coverall gitu, dan memakai sepatu boot untuk transportnya, pengangkutannya. Transportnya kita menggunakan apa namanya itu troli ya, troli wheel bin ya, menggunakan wheel bin yang berwarna kuning. Dan untuk
Langkah selanjutnya itu pencatatan. Pengolahan B3 itu dicatat langsung oleh petugas atau operator TPS yang ada di sanitasi, dilaporkan per bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan per tahun untuk manifestnya. Setelah dicatat itu disimpan di TPS limbah medis yang ada di sanitasi. Itu maksimal 2 kali 24 jam untuk pengangkutan, untuk menunggu antrian pengangkutan dari pihak ketiga. Dan yang selanjutnya pengolahan akhir dilakukan oleh pihak ketiga dan diangkut, berarti seminggu berapa kali? Setiap hari berarti dalam 1 minggu 7 kali pengangkutan berarti oleh PT Trisna ya. Next. Dan yang selanjutnya adalah label. Label ini dikategorikan menjadi 5. Itu ada radioaktif, infeksius, limbah infeksius, patologi dan anatomi, sitotoksis, dan limbah kimia dan farmasi. Itu kontainer atau kantong plastiknya harus dengan berbeda warna. Untuk radioaktif kita menggunakan kantong plastik merah, untuk infeksius memakai kantong plastik kuning, untuk limbah infeksius patologi anatomi juga pakai warna kuning, sitotoksis itu menggunakan warna ungu. Untuk limbah kimia dan farmasi itu menggunakan limbah coklat. Mohon diingat lambang-lambang untuk kategori labelisasi untuk B3 itu mungkin nanti ada di soal pretest atau posttest. Itu di keterangannya kalau misalkan bahan radioaktif, kantong boxnya kantong box dengan timbal. Oh iya, berarti keterangannya itu itunya kantong box timbal dengan simbol radioaktif, harus dengan menggunakan kantong box timbal. Mungkin untuk radiologi ya, atau belum ada. Untuk yang kedua itu diharapkan kantong plastik yang kuat, anti bocor, atau dengan kontainer yang dapat disterilisasi atau di autoclave. Untuk limbah infeksius patologi anatomi, itu kantong plastiknya harus kuat, anti bocor, dan memakai kontainer. Untuk sitotoksis, kontainer plastik kuat anti bocor. Dan untuk limbah kimia farmasi juga kantong plastik yang anti bocor yang harus kuat kontainernya. Ya, next. Ini mungkin daftar-daftar yang ada di ruangan seperti alkohol 96, alkohol 70, povidon, klorin, deterjen, rinso bubuk, hand soap, pembersih kaca, Porstek, pengharum ruangan, Baygon, dan daftar B3 ini, barang-barang ini harus terpisah, harus dipisahkan dari barang-barang lain gitu, dan harus diberi label B3. Next. Dan yang ini adalah dampak B3. Dampak B3 dikategorikan ada 2, berdampak akut dan langsung terhadap manusia, berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, misalkan ada B3 yang terminum, atau misalkan itu kan berarti bersifat beracun, terus atau terpapar dan menimbulkan iritasi, gatal-gatal terhadap tubuh kita, misalkan tangan, itu ada, kalau misalkan ada deterjen di laundry gitu, itu mungkin itu harus benar-benar safety untuk penyimpanan dan penanganannya. Dan kategori yang kedua adalah berdampak tidak langsung dan
tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan, serta memiliki toksisitas subkronis dan kronis. Ini sebagai contoh penyemaran air, misalkan di pabrik-pabrik atau misalkan dari IPAL, itu membuat air di lingkungan atau misalkan di ini menjadi berbahaya dan beracun untuk lingkungan. Dan yang terakhir ini adalah materi spill kit ya. Materi spill kit, adik-adik. Spill kitnya coba. Nah, ya, ini untuk spill kit, standar kit yang ada di Rumah Sakit Majalengka. Di sini ada standar prosedur operasionalnya. Satu set spill kit yang berisi dari kotak spill kit, apron plastik, Biclean, atau misalkan alat untuk menetralisir lap kanebo atau plastik warna busa untuk menyerap cairan yang tumpahannya, masker N95, sarung tangan sampai sikut, topi disposable, kacamata goggle, dan sapu sodok, serta cairan hand rub untuk yang terakhirnya. Mudah-mudahan di setiap ruangan sudah ada spill kit, karena kalau misalkan tidak ada spill kit, nanti kalau misalkan ada tumpahan atau insiden, itu harus dengan safety. Nanti yang penanganannya misalkan cleaning service, itu cleaning service jangan gegabah kalau misalkan ada tumpahan B3, karena itu menyebabkan beberapa hal yang buruk untuk kalau misalkan pada tangan bisa iritasi dan lain-lain. Terus kalau misalkan spill kitnya kurang lengkap dan lain-lain, bisa diajukan nanti ke bagian gudang untuk dilengkapi spill kitnya. Dan nanti besok juga akan ada pelatihan spill kit untuk eksternal, cuman tidak melalui Zoom, mungkin langsung on the spot aja. Next day. Nah, dalam ini prosedur penggunaan spill kit. Apabila terjadi tumpahan atau misalkan terjadi tumpahan B3 di ruangan atau misalkan di tempat kerja, itu petugas mengambil spill kit, petugas membuka spill kit dan memakai APD yang tersedia dengan urutan kebersihan tangan, gaun pelindung, masker, kacamata, kebersihan tangan dan sarung. Lalu membuka plastik kuning. Tandai sekitar seperti itu, bersihkan tumpahan B3 dengan kain atau bahkan yang bisa menyerap cairan B3 atau dengan sponge bisa. Setelah selesai membersihkan, buang kain atau sponge ke plastik kuning. Tuangkan cairan Biclean klorin pada tempat bekas tumpahan, lalu serap dengan tisu atau kain kanebo yang sekali pakai atau misalkan kain yang tersedia. Ikat plastik kuning yang berisi alat yang sudah terkontaminasi,
Lalu bereskan peralatan dan buang plastik kuning tersebut ke tempat sampah medis. Next. Nah, seperti itu. Lalu lanjutkan dengan mengepel lantai, lepaskan APD dengan urutan sarung tangan, gaun pelindung, kacamata, masker, buang ke tempat sampah infeksius, lalu bersihkan tangan dengan hand rub. Prinsip penanganan tumpahan B3, amankan tumpahan bahan kimia, bendung tumpahan agar tidak melebar, serap tumpahan B3 setelah dibendung. Yang keempat, bersihkan tumpahan B3 dan segera dekontaminasi lokasi. Oke, mungkin pemaparan dari sub B3 bahan beracun dan berbahaya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, mangga. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dan dimengerti untuk diimplementasikan di tempat kerja, di ruangan kita. Pokoknya kelola dengan baik limbah B3 agar tidak menimbulkan dampak pada manusia dan lingkungan. Terima kasih. Mangga kembali ke co-host Mbak Ririt. Baik, terima kasih Pak Uus ya untuk pemaparannya tentang B3 dan spill kit ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand atau lewat kolom chat. Dipersilakan. Atau mungkin sudah ini ya, sudah capek ya, sudah jelas, nggak ada pertanyaan. Waktu sekarang pukul 10.49. Kita dijadwal selesai pada pukul 11. Dipersilakan, masih ada waktu. Mengingatkan kembali bagi yang belum mengisi absensi, link absensi juga sudah ada di chat di Zoom ataupun di YouTube. Untuk materi juga sudah kita share di YouTube ataupun di Zoom, juga melalui Forkom WhatsApp Group RSUD Majalengka. Bapak Ibu bisa mengakses secara langsung dan bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Mungkin sudah cukup Pak Us ya? Ya, Mbak Ririt. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya untuk Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di Zoom berikutnya ya untuk pelatihan. Untuk besok kegiatannya kita luring secara live ya, offline di main hall untuk seluruh tenaga CS, satpam dan parkir. Ya, demikian saya akhiri. Sebagai moderator, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak Uus, Bapak Ibu semua peserta.